Nah, kalau kita lihat memang dengan ukuran-ukuran objektif didukung oleh data ya yang sifatnya makro, maka memang mau tidak mau kita harus berani jujur mengatakan bahwa situasi dan persoalan yang kita hadapi saat ini sangat kompleks. Terjadi kemunduran, terjadi pemburukan dalam berbagai bidang. Ini yang saya sebut sebagai kemunduran multidimensional. Baik itu di bidang politik, hukum, ekonomi. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Di penghujung tahun ini kita banyak catatan-catatan terkait perkembangan situasi sosial, ekonomi, dan politik di tanah air. Untuk menelaah, untuk melihat catatan-catatan terkait situasi sosial, ekonomi, dan politik ini, sengaja kita hadirkan Bang Abdurrahman Sebu Bakar. Bang Sebu, terima kasih ini sudah bisa hadir di Bincang Spesial Jurnal Politik. Terima kasih, Bang Adi. Bang Sebu, apa yang bisa Bang Sebu catat situasi sosial, ekonomi, politik kita ya terutama di penghujung tahun ini dari beberapa tahun sebelumnya? Karena kita akan menyongsong perhelatan ini, perhelatan 5 tahunan, mudah-mudahan tidak ditunda, pemilu 2024. Apa yang Bang Sebu catat ini dari situasi sosial, ekonomi maupun politik kita ini? Baik Bang Adi, terima kasih banyak pada para pemirsa. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Menarik apa yang ditanyakan oleh Bang Adi tadi terkait dengan catatan saya, ihwal situasi dan kondisi sosial politik di Indonesia akhir-akhir ini yang terakumulasi sejak katakanlah 8 tahun terakhir. Ya, hampir 1 dekade ini, Bang Adi. Nah, kalau kita lihat memang dengan ukuran-ukuran objektif didukung oleh data ya yang sifatnya makro, maka memang mau tidak mau kita harus berani jujur mengatakan bahwa situasi dan persoalan yang kita hadapi saat ini sangat kompleks. Terjadi kemunduran, terjadi pemburukan dalam berbagai bidang. Ini yang saya sebut sebagai kemunduran multidimensional. Baik itu di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kita mengalami kemunduran yang sangat tajam ya. Mundur ya? Iya, mundur. Sebagai salah satu contoh di bidang demokrasi. Kualitas demokrasi Indonesia atau kondisi demokrasi Indonesia itu merosot sangat tajam. Dan indeks demokrasi kita itu memang drastis turun. Dan kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara di kawasan Asia. Bahkan di bawah Malaysia ya? Di bawah Malaysia, bahkan di bawah Timor Leste. Nah, dalam catatan saya, indeks demokrasi Indonesia itu anjlok 16 peringkat antara 2016 ke 2020. Pada tahun 2016 ya, kita berada di peringkat 48 di antara sekian banyak negara yang di-ranking dalam indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Intelligence Economics Unit ya. Nah, ini jauh di bawah Malaysia dan Timor Leste. Nah, Malaysia dan Timor Leste ini sekarang menuju pendulum demokrasi atau full democracy. Sementara sebelumnya, ya Malaysia itu di belakang kita kalau kita berbicara tentang demokrasi. Apalagi Timor Leste. Timor Leste ini negara yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi.
Kita kalah loh dalam konteks demokrasi. Kemudian ini juga terkait dengan terjadinya defisit kebebasan yang sangat besar ya di Indonesia selama 8 tahun terakhir. Sekarang Indonesia menjadi negara bebas sebagian, partly free. Ya. Sebelumnya kita masuk atau tergolong negara free state. Kita sekarang justru mundur menjadi partly free, bebas sebagian. Sementara Timor Leste menjadi negara bebas, free state. Bayangkan, lagi-lagi kita ditinggal oleh negara yang lahir dari Ibu Pertiwi. Itu soal demokrasi. Nah, kemudian yang lain lagi adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia Indonesia jauh lebih rendah ya dari rata indeks pembangunan manusia kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dalam catatan saya pada tahun 2020 ya, IPM Indonesia itu, indeks pembangunan manusia Indonesia itu berada pada angka 0,718. Ini jauh lebih rendah ya dari rata IPM kawasan Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 0,747 ya. Nah, ini dari sisi peringkat kita berada di peringkat 107 dari 189 negara. Dari kita 189 dari, kita di 107. 107. Ini tahun 2020. Nah, 2021 itu terjadi peningkatan nilai IPM kita, tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Nah, ini pada tahun 2020 peringkat kita ini berada sama dengan Filipina dan Bolivia. Nah, itu soal IPM. IPM ini kan sebagai indikator makro terkait dengan pembangunan manusia yang melihat pembangunan itu tidak semata soal kesejahteraan ekonomi, tidak semata soal kebutuhan fisik, ya, tapi terkait dengan kebutuhan multidimensional dari masyarakat, ya, baik itu pendidikan, kesehatan, ya, kesejahteraan, sampai kepada kebebasan yang terkait dengan kebebasan politik, ya, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan pembangunan manusia itu melihat manusia atau rakyat sebagai agen pembangunan, sebagai titik sentral pembangunan. Beda dengan paradigma pembangunanisme yang telah menjadi panglima pembangunan di Indonesia, yang orientasinya itu lebih kepada pembangunan infrastruktur untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi, tanpa peduli dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga keadilan sosial secara lebih luas. Itu pendekatan pembangunanisme. Ini yang dijalankan oleh Presiden Jokowi selama 8 tahun terakhir. Jadi kondisi pembangunan manusia kita itu memang memprihatinkan. Ya, minimal stagnan dibandingkan dengan kondisi pembangunan manusia negara-negara lain. Kita jauh tertinggal dibanding Malaysia. Tidak perlulah nyebut seperti Brunei, Malaysia. Jauh kita bawahnya. Thailand juga lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia dari sisi IPM. Nah, kemudian yang berikutnya terkait juga dengan pembangunan manusia adalah soal kemiskinan. Jumlah penduduk miskin, penduduk sangat miskin, rentan miskin, dan the missing middle namanya. The missing middle ini kelompok menengah yang rentan menjadi miskin. Jumlahnya pada tahun 2019 tidak kurang dari 215 juta jiwa. Artinya sekitar 81 atau 82% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 270 sekian juta. Jadi mayoritas mutlak penduduk di Republik ini miskin dan artinya pengeluarannya rendah.
Ini yang sangat miskin ini pengeluarannya bisa di bawah 10.000 per orang per hari. Yang sangat miskin tuh. Yang miskin sekitar 15.000 per hari per orang. Di bawah itu maksudnya. Di bawah 15.000 per orang per hari. Kemudian yang rentan miskin di bawah 25.000 per hari pengeluarannya. Sementara yang the missing middle atau kelompok menengah yang rentan menjadi miskin itu pengeluarannya kurang dari atau di bawah 60.000 per hari per orang. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dibeli dengan uang segitu, dengan pengeluaran segitu? Ya, ini bicara tentang katakanlah pengeluaran secara moneter. Lain lagi kita bicara aspek kemiskinan ya, terkait akses terhadap pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi tantangannya cukup besar gitu. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin, sangat miskin, rentan miskin dan the missing middle tadi tidak kurang dari 215 juta jiwa. Nah, yang terjadi selama ini di era Jokowi terkait dengan pengurangan kemiskinan, memang terjadi penurunan jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan. Angkanya menurun. Angkanya menurun tetapi trennya melamban. Dan kita harus bandingkan dengan era sebelumnya. Dalam catatan saya dan hitungan saya ya berdasarkan data dari BPS, prosentase penurunan penduduk miskin atau kemiskinan di era SBY itu per tahunnya sekitar 0,6%. Itu kalau diterjemahkan penurunannya. Itu kalau diterjemahkan dalam jumlah itu sekitar 750.000 jiwa sampai katakanlah 950.000 jiwa yang keluar dari kantong kemiskinan atau keluar dari kelompok miskin. Dalam 8 tahun terakhir ini? Nah, dalam 8 tahun terakhir ini kita lihat saja misalnya antara 2014 sampai 2019. Kita tidak perlu bandingkan dengan yang sekarang ini. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, yaitu maha krisis akibat pandemi COVID. Kita tidak membandingkan situasi yang sekarang ini atau sejak 2020 sampai sekarang dengan situasi yang sebelumnya. Karena tidak fair. Tidak apple to apple. Kita bandingkan saja dalam situasi yang normal. Yaitu 2 periode SBY. Kemudian atau periode terakhir dari SBY. Periode kedua SBY. Dan periode pertama Jokowi. Atau rezim Jokowi atau pemerintahan Jokowi. Nah, antara 2014 sampai 2015 prosentase penurunan kemiskinan atau jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Indonesia itu hanya mencapai 0,3% per tahun. Kalau diterjemahkan dalam jumlah orang atau jumlah individu ini sekitar 540.000 jiwa per tahun. Nah, yang di era SBY saja dengan pengurangan kemiskinan 0,6% yang hampir mencapai 1 juta jiwa ya keluar dari kantong kemiskinan per tahun itu sangat rendah. Apalagi yang 0,3%. Padahal uang yang digelontorkan untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial jauh lebih besar di era Presiden Jokowi. Ini kondisi objektifnya. Saya tidak mengatakan bahwa SBY tidak ada cacatnya. Korupsi merajalela di zaman SBY. Kemiskinan juga masih sangat tinggi. Tapi kalau kita bandingkan secara relatif dengan era sekarang, era SBY jauh lebih baik. Ini. Jadi kita harus membandingkannya. Karena apa? Karena kalau kita pakai parameter absolut dalam semua hal, maka kita tidak adil di dalam melakukan penilaian. Dan saya juga tidak membandingkan dengan di masa pandemi ini kan, supaya kita objektif gitu. Tidak adil juga bagi Pak Jokowi kalau kita bandingkan kinerja dia. Itu soal kemiskinan. Setiap periode pemerintahan itu kan
plus minus mereka kan tetap bekerja. Tetap bekerja, betul. Tapi kan problem-problem itu berkembang seperti yang kita bahas tadi. Iya. Itu sudah akar masalahnya di mana sebenarnya? Iya. Kok seolah susah betul ini? Betul. Iya, betul. Nah, sebelum menjawab itu, Bang Adi, izinkan saya menambahkan 2 poin penting ya terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia selama 8 tahun terakhir ini. Yang sangat penting itu adalah korupsi. Korupsi di era Pak Jokowi itu semakin merajalela. Ini ditunjukkan dengan jumlah kasus korupsi atau insiden korupsi itu meningkat 2 kali lipat. Dengan kerugian negara meningkat tajam, berlipat-lipat. Kita bandingkan saja misalnya kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus BLBI. BLBI itu 4,6 triliun. Wah, itu duit yang sangat besar. Itu luar biasa gitu, dahsyat. Kemudian Bank Senturi. Bank Senturi itu sekitar 7,5 triliun. Sementara di era Pak Jokowi, kerugian negara akibat korupsi di Asabri dan Jiwasraya kalau digabung itu hampir mencapai 40 triliun. Artinya kerugian negara dari korupsi di era Pak Jokowi itu berlipat-lipat. Dahsyat sekali. Ada yang bilang pemerintah Jokowi ini berhasil mengungkap sehingga angkanya bisa sebesar itu. Itu memang alasan yang katakanlah ya itu bisa dibilang ngeles. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa tingkat korupsi itu semakin tinggi? Itu di samping kita melihat kasus korupsi yang diungkap ya dengan kerugian negara yang begitu besar, itu dari indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International. Itu para pengusaha ya, businessman ya, itu ditanya itu melalui survei yang dilakukan oleh Transparency International. Bagaimana sih usaha di Indonesia? Harus nyogok sini, nyogok sana. Dari situ ketahuan. Dan itu tidak ada kaitannya dengan pengungkapan kasus gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan 2 parameter itu. Nah, kalau kita lihat di era Jokowi terjadi pemburukan ya, indeks persepsi korupsi. Sekali lagi, dalam hal indeks persepsi korupsi kita lebih buruk dibandingkan dengan Timor Leste dan Ethiopia, Mas, Bang. Bahkan dengan Ethiopia. Ethiopia, negara Afrika yang miskin ya, maaf. Kita kalah. Mereka lebih bagus indeks persepsi korupsinya. Nah, dalam catatan saya di sini indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok dari 40 menjadi 38, merosot 11 peringkat sejak 2019. Nah, yaitu dari 85, ini peringkatnya ya, dari 85 menjadi 96 di antara 180 negara. Nah, berada di bawah Timor Leste dan Ethiopia. Ini berdasarkan laporan Transparency International pada tahun 2021, artinya itu angka 2020. Jadi terjadi pemburukan, Mas. Itu salah satu indikator penting bahwa korupsi di Indonesia di era Pak Jokowi itu semakin ganas, semakin luas. Dan yang perlu kita catat, Bang Adi dan pemirsa semuanya, Indonesia juara 1 korupsi seks. Istilahnya sextortion. Dan juara 3 suap se-Asia setelah India dan Kamboja. Ini juga dari laporan Transparency International dalam Global Corruption Barometer Asia tahun 2020. Bayangkan, kita menjadi juara 1 di Asia untuk korupsi seks. Saya membayangkannya tadi Thailand, Mas Adi. Ternyata Indonesia gitu. Korupsi seks itu maksudnya seperti apa sih? Yaitu transaksinya melalui seks. Salah satu indikator penghibur untuk memuluskan. Iya, betul, untuk memuluskan proyek. Ya. Itu nyogoknya tapi dengan servis. Ya, seks.
Kita nomor 1 loh. Nomor 1 ya. Bayangkan. Tadi bayangan saya sekali lagi Thailand, ternyata Indonesia. Nah, kemudian semua persoalan ini berujung pada persoalan kohesi sosial yang terkoyak. Ya, karena penegakan hukum diskriminatif. Ya, bisa kita lihatlah banyak kasus gitu. Ada teman-teman kita ya, teman-teman aktivis misalnya Bang Syahgan dan Nenggolan dan kawan-kawan. Istilahnya di penjara. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Iya betul. Samping kiri, samping kanan nggak jelas ya kan. Samping kiri mungkin tajam ya kan. Tapi kalau samping kanan ini para pendukung ya, atau yang tidak kritis kepada rezim, itu penegakan hukumnya tumpul ya kan. Nah ini persoalan, dan ini berakibat pada terkoyaknya kohesi sosial. Dan satu lagi, Mas Adi, tingkat kebahagiaan Indonesia itu merosot tajam. Merosot sekitar lebih dari 20 peringkat untuk beberapa tahun. Ini dari World Happiness Report. Ya, yang dikeluarkan oleh Jeffrey Sachs ya. Jeffrey Sachs ini penasehat PBB. Ya, Sekjen PBB. Kita merosot loh dari sisi tingkat kebahagiaan atau happiness index. Kita kalah dibandingkan dengan beberapa negara Asia. Karena memang situasi begitu buruk, sampai-sampai saya mengatakan bahwa kita kehilangan jejak untuk kembali kepada cita-cita reformasi dan cita-cita para Founding fathers ya, terkait dengan republik ini. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, menghadirkan keadilan sosial. Kita sampai kehilangan jejak gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Adi tadi, itu apa sih penyebabnya? Berdasarkan penelusuran teoretik saya dan juga observasi kita secara empirik di Indonesia dan juga hasil kajian di sembarang tempat oleh berbagai ahli. Saya mencoba untuk menelusuri itu, kemudian menganalisis ya. Ada 3 variabel yang paling determinan terkait dengan kemunduran kita ini. Dengan segala persoalan atau timbunan masalah dan tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia. Satu adalah kelembagaan politik ekstraktif. Ini di bawah kendali oligarki. Dan karena di bawah kendali oligarki, pendekatan yang dilakukan atau yang dijadikan panglima di dalam pembangunan oleh rezim Jokowi adalah pendekatan pembangunanisme. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi, ya. Sumber daya manusia hanya dilihat sebagai faktor produksi. Ya. Bukan sebagai agen pembangunan, bukan. Tapi dilihat hanya sebagai faktor produksi. Jadi kecerdasan teknis teknokratis yang diutamakan gitu. Sementara kecerdasan transformatif, ya, kecerdasan politik dan kesadaran etis itu diabaikan. Tapi kan untuk pertumbuhan gitu. Itu kan penting. Memang penting. Pertumbuhan itu penting, tetapi pertumbuhan yang seperti apa? Ya. For the sake of pertumbuhan. Tapi kalau pertumbuhan itu hasil akumulasi dari kekayaan segelintir orang dan manfaatnya mereka juga yang katakanlah menikmati, sementara rakyat kebanyakan ini sengsara, apa gunanya pertumbuhan? Pertumbuhan itu dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pertumbuhan seperti apa? Pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kebanyakan rakyat. Bukan ke segelintir orang, bukan 1-2 orang. Kita tahu bahwa ketimpangan di Indonesia ini kan sangat lebar. Kita menjadi negara nomor 4 paling timpang sejagat. Di bawah Rusia, India, Thailand, kemudian Indonesia. Nah,
4 orang terkaya di Republik ini, kekayaannya sama dengan kekayaan 100 juta penduduk dengan pengeluaran terendah atau dengan tingkat kesejahteraan rendah. Bayangkan, 4 orang saja kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk. Selain faktor pertumbuhan yang orientasinya ke pertumbuhan itu, apa lagi kira-kira? Nah, ada lagi yang terkait ini, yaitu kepemimpinan. Saya membagi beberapa tipe kepemimpinan, tapi in short ya, secara garis besar ini yang bertentangan ya, yang berbeda secara diametral. Ada pemimpin yang saya sebut sebagai pemimpin otentik, transformatif. Ini pemimpin yang memang dibutuhkan untuk Indonesia untuk mengatasi segala persoalan tadi. Tipe pemimpin ini memiliki visi besar. Jadi problem utamanya kita tidak punya pemimpin otentik ya? Salah satu persoalannya ya. Itu terkait juga dengan kelembagaan, dan nanti ada faktor yang ketiga, yaitu relasi patron klien antara intelektual, ulama, dan negara. Jadi ada 3 variabel, sekali lagi saya ingin ulangi. Satu adalah kelembagaan politik yang ekstraktif, ya, oligarkis, dengan pembangunanisme atau developmentalism sebagai panglima. Kemudian pemimpin serba minus ini, ignorant leader. Dalam bahasa Inggrisnya, ignorant leader. Ya, atau kalau saya meminjam istilah kawan saya, sahabat saya Yudi Latif, ini pemimpin plastik. Pemimpin plastik ini ciri utamanya tidak memiliki visi, tidak mampu menerjemahkan visi yang dikasih oleh orang lain ke dalam pilihan kebijakan, dan yang paling parah adalah bukan saja tidak mampu mengendalikan kepentingan oligarki, tetapi dia menjadi epicentrum oligarki. Ini pemimpin plastik ini. Ya, saya tidak perlu menyebut nama. Ya, bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh orang yang berbeda ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah variabel terkait dengan relasi patron klien intelektual, agamawan, dan negara. Nah, ini kita lihat misalnya hasil kajian yang dilakukan oleh Profesor Ahmed Kuru dari San Diego State University di dunia Islam. Bukunya itu judulnya kira-kira Islam titik 2 ya, keterbelakangan, otoritarianisme, dan berbagai masalah yang dihadapi oleh dunia Islam. Itu judul bukunya, dan itu hasil studi longitudinal ya, yang dilakukan oleh Profesor Ahmed Kuru ya selama beberapa dekade di berbagai tempat, terutama di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Nah, hasil studi itu mengonfirmasi bahwa dunia Islam itu terbelakang setelah abad 11 karena faktor yang sangat determinan, yaitu hubungan antara ulama atau agamawan dan negara yang sifatnya patron klien. Terkooptasi ini para ulama ini. Tidak punya kebebasan. Yang terkooptasi ulamanya ya. Ulamanya. Bukan penguasanya. Penguasa mengkooptasi ulama / intelektual lah. Ya. Nah, itu menjadi faktor paling determinan yang menyebabkan dunia Islam terbelakang dibandingkan dengan Eropa Barat sejak abad 11. Dan dunia Islam terbelakang dibandingkan dengan dunia Barat hingga sekarang. Dan salah satu faktornya atau faktor utamanya adalah hubungan antara ulama dan negara yang bersifat patron client atau terkooptasi ini para ulama ini oleh penguasa gitu. Nah, itu yang kita lihat juga di Indonesia. Begitu banyak kaum intelektual, ya, agamawan yang terkooptasi oleh pemodal dan penguasa. Jadi tidak mampu menjalankan perannya sebagai katalis perubahan di masyarakat. Tugas intelektual itu adalah tugas yang tidak saja bersifat intelektual, akademis, tapi tanggung jawab moral.
Jadi ulama mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini malah ulama dan intelektualnya mengamini Ya. apa yang dilakukan oleh penguasa. Istilah saya, mayoritas intelektual di Indonesia ini tergolong intelektual kelas kambing. Baik, Bang Sebu, ini saya dengan 3 problem dasar ini ini saya jadi agak pesimis. Gimana ini kita cara merubahnya? Cara berubah. Kira-kira gimana ini? Iya, betul. Memang ini tantangan yang tidak kecil, Bang Adi ya. Tetapi masih ada sedikit optimisme yang kita miliki lah. Termasuk insya Allah Bang Adi dan para pemirsa ini. Ya. Salah satu yang bisa kita ikhtiarkan adalah dan yang bisa kita intervensi dalam jangkauan kita itu adalah memilah dan memilih pemimpin yang otentik untuk memimpin republik ini. Dan itu kesempatannya nanti pada kontestasi elektoral 2024. Pemilihan presiden. Itu kesempatan bagi kita ini. Gimana caranya itu? Ya. Jadi kalau untuk memilah dan memilih pemimpin yang berkualitas, yang nanti bisa diharapkan untuk menjadi katalis perubahan, ya sehingga Indonesia menjadi lebih baik, ya, minimal tidak memburuk. Nah, itu kan yang kita harapkan. Ada 2 parameter yang saya usulkan, atau 2 variabel. Satu variabel yang menjadi bagian dari idealisme politik. Nah, variabel idealisme politik ini termasuk variabel yang saya sebut ini meminjam analisis ekonomi politik ya, yaitu political necessity, kebutuhan politik. Jadi yang harus kita lakukan, satu, menganalisis situasi kita, ya, persoalan apa saja yang kita hadapi, akarnya persoalan ini apa, seperti yang sudah kita perbincangkan tadi. Ya, itu kemudian kita persandingkan dengan kualitas calon pemimpin, katakanlah capres atau baca pres yang ada di Indonesia untuk kontestasi elektoral 2024. Kita lihat kualitasnya. Kita persandingkan, persoalan utama kita dominasi dari oligarki. Ya, itu kan salah satu persoalan atau akar masalah yang saya sebutkan tadi. Kelembagaan yang ekstraktif di bawah kendali oligarki. Maka kita harus memilah dan memilih pemimpin yang memiliki kualitas, ya, dan keberanian politik untuk mengendalikan kepentingan oligarki. Kita harus jangan justru dikendalikan ya. Jangan sampai kita justru ya tetap mendukung memilih pemimpin yang track record-nya sudah jelas belepotan dengan para oligark. Nanti bukannya dia mampu mengendalikan kepentingan oligarki, dia yang dikendalikan oleh oligarki. Bakal calon pemimpin yang berani melawan oligarki tadi? Menurut saya kalau kita mau jujur menggunakan parameter objektif, ada. Minimal kita membandingkannya secara relatif dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita tidak bisa membandingkan seorang pemimpin dengan kesempurnaan. Tapi kita harus membandingkannya secara relatif. Karena dengan begitu kita objektif. Kita objektif berarti kita adil. Ada itu. Ya, nanti mungkin kita bisa perbincangkan pada Yang pasti ada lah itu ya. Pasti ada. Di antara nama-nama yang muncul, itu, misalnya ada Puan, ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo, ada. Tapi kita harus berani mendayagunakan akal sehat kita. Baik, Bang Sebu, mudah-mudahan saja tahun 2023 mendatang kita sudah mulai bisa memilih calon pemimpin ke depan. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Sebu. Pemirsa, masih banyak hal yang bisa kita kupas, bisa kita telaah
untuk keluar dari berbagai masalah yang sungguh sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan tahun 2023 kita punya kekuatan, kita punya kesempatan untuk keluar dari masalah. Paling tidak di tahun-tahun politik mendatang kita bisa melahirkan seorang pemimpin yang menjadi salah satu akar masalah yang paling krusial. Sampai berjumpa dalam bincang spesial edisi berikutnya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.